Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Masih seputar capres. Ya, memang berita capres ya 2024 itu seperti harga saham fluktuatifnya tuh luar biasa. Pagi beritanya apa, siang beritanya apa, dan sore beritanya apa, itu selalu hot news atau breaking news. Nah, kita melihat bagaimana sosok seorang Anies. Kenapa pencapresan Anies ini terkesan ruwet banget ya? Tidak seperti Ganjar. Atau bahkan kalau kita boleh ke belakang sedikit seperti Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau seperti Pak Jokowi. Kenapa? Nah, sampailah pada satu kesimpulan, ternyata seorang Anies itu tidak paham ya ciri-ciri khusus seorang capres. Ya, kalau kita buat satu ciri atau ya sifat umum seorang dicapreskan, nah itu kita bisa membuat satu kesimpulannya. Nah, Anies ini tidak paham. Ya, apa itu ciri-ciri seorang capres? Ya, yang dicapreskan lalu kemudian dia menjadi seorang presiden. Nah, kita bisa melihat dari pengalaman. Pertama yaitu adalah capres atau calon presiden itu harus kader partai atau petugas partai. Nah, mari kita melihat tahun 2004 di mana ya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan kader bahkan ketua umum Partai Demokrat. Ya. Nah, tahun 2014 ya, Pak Jokowi itu adalah petugas partai PDIP. Kenapa ini penting kader atau petugas partai? Karena ya si capres maupun partai itu punya hubungan emosional, punya nilai juang kebersamaan untuk ya agar capresnya ini berhasil sebagai presiden. Nah, seorang Anies seperti apa? Anies itu bukan kader partai apa? Atau petugas partai. Dia tidak punya hubungan emosional dengan Nasdem, walaupun Nasdem yang mendeklarasikan seorang Anies sebagai presiden. Jadi nggak ada hubungan emosional, nggak punya nilai juang, ya baik itu seorang Anies terhadap Partai Nasdem maupun Partai Nasdem sendiri, ya mempunyai ya daya juang untuk membuat agar Anies Baswedan berhasil maju dan menjadi presiden. Tidak punya hubungan emosional. Kalau meminjam kata-kata Bang Surya Paloh, suasana kebatinannya itu nggak nyambung antara Anies yang dicapreskan dengan Partai Nasdem. Buktinya apa? Buktinya banyak kader Partai Nasdem yang keluar. Artinya apa? Artinya sebagian kader Partai Nasdem itu tidak menyetujui seorang Anies Baswedan untuk maju sebagai capres. Beda sekali dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak Jokowi saat diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oke, itu satu. Jadi wajib hukumnya capres itu adalah kader atau petugas partai. Yang kedua, seorang capres itu pada saat dia maju sebagai capres itu beritanya itu viral. Karena apa? Karena inilah yang
ya membuat orang membicarakannya di semua ruang publik. Kita bisa melihat bagaimana seorang SBY pada saat dia maju sebagai calon presiden tahun 2004. Nah, ketika itu ada hubungan ya yang tidak enak lah antara Bapak almarhum Taufik Kimas dengan Pak SBY. Di mana pada saat itu SBY dijuluki jenderal kekanak-kanakan. Nah, itu sontak viral. Ya, bahkan menjadi topik pembicaraan di ruang publik. Kasihan ya seorang jenderal dikatain jenderal kekanak-kanakan. Karena apa? Karena Pak SBY adalah seorang militer yang berprestasi, pemegang Adi Makayasa. Dikatakan seperti jenderal kekanak-kanakan. Wah, saat itu tingkat keterpilihan Pak SBY luar biasa dan mampu mengalahkan Megawati. Nah, bagaimana dengan Jokowi? Jokowi pada saat maju sebagai gubernur DKI Jakarta itu sudah viral. Dengan apa? Dengan strategi belusukannya. Bahkan pada saat menjadi gubernur, wah itu tingkat kepuasan rakyat Jakarta luar biasa. Nah, itu bisa terlihat ketika Pak Jokowi mengunjungi, yang Cak Ompong inget ini, yaitu adalah Gubernur Jokowi mengunjungi camat Pasar Senen yang belum hadir. Nah, itu luar biasa. Waduk, ya, yaitu dibuat bersih, ya, tidak ada lagi yang bau. Dulu kalau kita ke bandara itu kita melihat waduk yang dilewati jalan kalau kita ke bandara itu sangat bau. Tapi begitu Pak Jokowi menjadi gubernur, itu bersih, tidak bau lagi. Taman kota, ya, itu di area dekat Hotel Borobudur, wah itu luar biasa, lapangan banteng itu sangat hijau. Jadi memang apa? Sosok capres itu harus posisinya harus viral. Nah, bagaimana dengan Anies? Anies sama sekali tidak. Bahkan terkesan warga Jakarta itu tingkat kepuasannya sangat rendah, tidak sampai 50%. Kinerja Pak Anies Baswedan di Jakarta itu tidak menimbulkan kesan yang bagus lah terhadap warga Jakarta. Bahkan terbukti ketika ya pejabat gubernur Heru Budi ya membersihkan Kali Ciliwung, taman kota, trotoar dan lain sebagainya. Terlihat sekali bahwa Anies itu tidak melakukan apa-apa di kota Jakarta. Ya, jadi tadi yang pertama adalah wajib hukumnya itu kader dan petugas partai. Yang kedua, sedang viral. Nah, yang ketiga, ya akibat lanjutannya bahwa orang tersebut berprestasi baik itu di akademiknya maupun di pekerjaannya. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya ya nilai akademik. Nah, seorang Anies prestasinya itu tidak dirasakan oleh khalayak ramai. Yang diingat orang bahwa Anies adalah pecatannya Jokowi. Ya, beda sekali dengan seorang Susilo Bambang Yudhoyono atau seorang Jokowi. Pak Jokowi yaitu beliau maju sebagai capres, yaitu sudah memenangkan 3 pemilihan, 2 kali wali kota dan sekali gubernur. Anies tidak. Orang menilai Anies bisa menjadi gubernur DKI Jakarta itu semata-mata hanya kesalahan seorang Ahok dalam hal menistakan agama. Jika saat itu Ahok tidak melakukan kesalahan, mustahil seorang Anies bisa jadi gubernur. Nah, begitu ada kesempatan menjadi gubernur, ya Anies Baswedan prestasinya juga tidak ada. Jadi, ya memang jelas seorang Anies itu tidak mempunyai nilai jual, tidak mempunyai keterikatan dengan partai. Ya, dengan partai tidak
terikat. Bagaimana dengan partai pendukung yang lain? Beda sekali dengan seorang Ganjar. Begitu dicalonkan menjadi capres oleh PDIP, partai lain ikut. Seorang Anies dipasarkan salah, tidak dipasarkan salah. Yang didukung ikut salah, ya. Oke, jadi demikian kalau menurut Cak Ompong, kesimpulannya saat Anies dicapreskan, Anies sebetulnya tidak paham ciri-ciri seorang calon presiden. Oke, sampai kita jumpa lagi.